Banjir yang melanda Sumatera Utara baru-baru ini telah menyebabkan 34 orang meninggal dan 52 orang masih dalam pencarian, dengan dampak yang meluas di 12 kabupaten kota. Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara sejak 24 hingga 26 November 2025 telah mengakibatkan 34 orang meninggal dunia dan 52 orang masih hilang. Total korban yang terdampak mencapai 175 orang dengan 1.168 orang mengungsi. Banjir ini melanda 12 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Madinah, Nisel, Pakpak Barat, Sergai, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Banjir dan longsor melanda Kota Sibolga, Sumatera Utara sejak tanggal 24 November 2025 akibat hujan deras yang berlangsung selama 2 hari menyebabkan kerusakan luas dan korban jiwa. Banjir bandang di Sibolga terjadi saat hujan deras yang berlangsung selama 2 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 24 hingga 25 November 2025. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan genangan air yang melumpuhkan kota dan memicu tanah longsor di beberapa lokasi. Korban jiwanya hingga saat ini dilaporkan 5 orang tewas akibat longsor di 6 titik yang berbeda. Proses pencarian korban masih berlangsung. Banjir dan longsor juga merusak puluhan rumah, memutus jaringan listrik dan telekomunikasi, serta mengganggu akses evakuasi di beberapa kecamatan. Beberapa kelurahan yang terkena dampak banjir meliputi Aek Muara Pinang, Aek Habil, Pasar Belakang, dan Pasar Baru. Longsor terjadi di Kelurahan Angin Nauli, Simari-Mari, dan beberapa lokasi lainnya. Banjir melanda 4 desa di Kecamatan Muara Batang, Gadis, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ketinggian air ada yang mencapai 4 meter. Desa yang terendam banjir adalah Desa Hutarimbau, Desa Lubuk Kabadu 1, Desa Lubuk Kabundung 2, dan Desa Rantau Panjang. Banjir ini sudah berlangsung sejak Sabtu 22 November 2025 dan volume air terus mengalami kenaikan. Desa Hutan Rimbaru menjadi lokasi dengan ketinggian air paling tinggi dibanding 3 desa lainnya. Banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah sepanjang tahun 2025. Sekitar 1.200 keluarga terpaksa mengungsi ke desa tetangga akibat banjir ini. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Kamis 27 November 2025 dini hari memicu bencana hidrometeorologi di banyak titik. Banjir, longsor, dan pohon tumbang melanda sejumlah kelurahan, memaksa tim gabungan melakukan penanganan darurat sejak pagi. Salah satu lokasi terparah terjadi di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Ketika banjir bandang menerjang permukiman warga yang merata di bantaran Sungai Minturun. Arus deras membawa material lumpur dan batang pohon, merusak rumah-rumah yang berada di jalur air. 4 warga dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4 WIB itu. Dikutip artikel regional.kompas.com, hingga Jumat 28 November pagi ini, jumlah korban banjir bandang di Malalak, Agam, Sumatera Barat telah mencapai 9 orang. Sebelumnya dilaporkan 2 orang ditemukan tewas akibat bencana yang menyapu daerah permukiman warga itu. Ilham menyebut masih ada laporan mengenai warga yang hilang sehingga dilakukan pencarian. Tutur Ilham, pencarian masih dilakukan pagi ini untuk mencari korban yang dilaporkan hilang. Sebelumnya diberitakan Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dihantam banjir bandang pada Rabu 6 November lalu. Material lumpur hitam bercampur dengan kayu dan bebatuan menghantam permukiman warga. Polres Tapanuli Utara mengungkap kondisi terkini Kabupaten Tapanuli Utara akibat bencana banjir dan longsor pada Kamis 27 November. Seperti diberitakan, hujan deras berkepanjangan melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 25 November. Hingga kini hujan masih berlangsung. Akibat dari peristiwa bencana alam tersebut, terdapat 10 titik banjir meliputi Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Pahai Jaya, Cimangumban, dan Purbatua. Selain banjir juga mengakibatkan terjadi longsor perbukitan yang menimpa badan jalan di 17 titik yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Tarutung, Sibolga,
Tapteng, tepatnya di Kecamatan Adiakoting dan juga di Kecamatan Paromangan. Dalam peristiwa tersebut terdapat korban jiwa 9 orang yang sudah ditemukan meninggal dunia, 7 warga desa Sibalaga di Kecamatan Adiakoting dan 2 warga Kecamatan Paromangan. Diketahui hilang 17 orang di Kecamatan Adiakoting, sedangkan di Kecamatan Paromangan diketahui ada sebanyak 10 orang, sehingga jumlah total yang hilang sebanyak 27 orang. Banjir besar yang dipicu hujan tanpa henti selama beberapa hari terakhir berubah menjadi bencana bagi warga Marelan, Pasar 4, Kecamatan Terjun, Kamis 27 November 2025. Air yang awalnya menggenang di halaman pelan-pelan merambat masuk ke rumah-rumah warga. Dalam hitungan jam, ketinggian air meningkat hingga setinggi perut bahkan dada orang dewasa. Rumah yang tenggelam hingga hanya menyisakan atap dan ventilasi, sementara akses jalan terputus sepenuhnya. Ratusan warga kini terisolasi. Mereka hanya bisa melihat air berwarna coklat yang mengalir deras. Perabotan mereka mengapung sementara suara hujan terus mengguyur tanpa henti. Listrik padam, dapur tak berfungsi, dan banyak keluarga belum makan sejak malam sebelumnya. Sugiono, warga kompleks Gria Bestari, masih tampak syok. Ia berkisah, air datang mendadak dan menghantam rumah mereka. Istrinya kini mengungsi ke masjid berharap mendapatkan sedikit makanan. Sebanyak 108.955 warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terdampak banjir setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera melakukan penanganan darurat sejak awal kejadian. Bupati Deli Serdang, Asriluddin Tambunan, mengatakan seluruh jajaran telah diperintahkan turun ke lapangan untuk menerima aduan dan mengevakuasi warga. Ia menegaskan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas diminta membuka layanan penuh bagi warga terdampak. BPBD Deli Serdang melaporkan terdapat 96 titik banjir dengan ketinggian air mulai 20 cm hingga lebih dari 1 meter. Sebanyak 22 titik diantaranya masuk kategori parah, terutama di Kecamatan Percut Setuan, Sunggal, Hamparan Perak, Patumbak, dan Tanjung Morawa. Kecamatan Sunggal menjadi wilayah dengan dampak terbesar, itu 44.012 jiwa. Bukan hanya terjadi di Sumatera, banjir besar juga melanda Provinsi Aceh dengan 10 dari 23 kabupaten kota menerapkan status darurat bencana akibat curah hujan tinggi sejak tanggal 18 hingga 26 November 2025. Jumlah terdampak sekitar 14.235 kepala keluarga atau 46.893 jiwa terdampak oleh bencana ini, dengan 1.497 jiwa terpaksa mengungsi. 2 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir, termasuk seorang warga yang terseret arus dan satu lainnya yang meninggal karena tersengat listrik saat menyelamatkan ayamnya dari banjir. Banjir telah mengintam 9 kabupaten kota termasuk Bireuen, Kota Hok Seumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Ketinggian air pun bervariasi antara 30 hingga 80 cm di berbagai lokasi. Banjir ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang terus-menerus, angin kencang, dan kondisi geologi labil yang menyebabkan tanah longsor di beberapa titik. Saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air juga berkontribusi pada meluapnya air ke pemukiman. Percayakah kamu, ini adalah seed Minecraft yang paling baru, yang mana ada banyak jenis pohon di dalam satu lembah ini. Ya, kebanyakan ini hutan, tapi ini benar-benar menakjubkan loh. Nah, lantas bagaimana penelusurannya? Penasaran kan? Ditunggu lagi tentang penelusuran di seed semua jenis pohon dalam satu kawah. Masuknya satu